Football Belanda, channel ringan amatiran ala gua. Baru aja selesai nih ya pertandingan semifinal leg pertama di Old Trafford antara Manchester United lawan AS Roma ya. Pertandingan yang menurut gua sih cukup seru ya, sesuai dengan yang diperkirakan, which is seru. Cuman yang di luar perkiraan adalah gelontoran gol ya dari Manchester United ini sangat luar biasa. Langsung aja gue pingin bikin reviewnya yang mengenai pertandingan tadi. Kita ngomongin pertama ini soal formasi dulu ya. Jadi Manchester United ini kan menggunakan apa ya tim terbaik lah bisa dikatakan, mulai dari kiper David De Gea yang sekarang mulai sering diturunkan di ajang Eropa ya daripada di Liga Domestik. Back four menurut gue ini yang terbaik, Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw, Lindelof, Maguire. Di tengah duetnya balik lagi ya, McTominay dan Fred. Marcus Rashford dipercaya di sisi kanan, Bruno Fernandes kiri seperti yang diprediksi ya. Paul Pogba ada di sana, dan ujung tombak ini ternyata ditempatin oleh seorang Edinson Cavani ya. Dan catatan gue di babak pertama ini cukup banyak ya. Jadi AS Roma ini kan di awal-awal pertandingan itu kan sempat, kalau nggak salah ya di menit kelima itu sudah melakukan pergantian pemain ya. Gelandang Jordan Veretout ini kan ada masalah ya. Lalu setelahnya ada gol dari Bruno Fernandes yang menurut gua tuh gol yang cukup bagus ya, assist dari Cavani, dan setup yang bagus juga dari Paul Pogba untuk mengawali serangan itu ya. Lalu tidak lama setelahnya ada gol dari AS Roma ya, itu gol penalti yang menurut gua ya itu agak kurang beruntung ya. Karena kalau menurut gua sih ringan amatiran ya, posisi Pogba tuh ketika dia sliding tuh memang tangan itu memang sering sekali liar ya, susah dikontrol. Dan menurut gua again sih ini unlucky. Sekarang aturannya kalau bola kena tangan pada saat sliding seperti itu, mau apapun kondisinya itu pelanggaran ya. Jadi penalti dan gol, menurut gue tendangan penaltinya juga bagus ya, sekalipun sudah ditebak arahnya oleh David De Gea, tapi mengalir deras ke sisi kanannya David De Gea ya. 20 menit awal ini United ini dominan ya dalam dalam permainan, dalam melakukan serangan. Kombinasi umpan-umpan pendek dengan umpan-umpan jauh ya sering dilakukan oleh Manchester United. Kanan kiri ini lebih cenderung, ini dia yang aneh ya, Manchester United ini sering justru lebih melakukan serangan ini dari sisi kanan daripada sisi kiri ya. Sering sekali Luke Shaw ini agak seperti kayak ragu-ragu ketika dia mau overlap ya. Jadi dan Paul Pogba pun juga posisinya tuh lebih masuk ke dalam dibandingkan dengan melebar ya. Ini yang sempat gue bahas di preview, seorang Karsdorp ya, pemain kanan dari AS Roma ini, pemain Belanda ya. Ini dia menurut gue punya peran di situ ya, artinya dia mampu menahan Luke Shaw ya. Jadi dia, determinasi dia yang ke depan itu sering sekali membuat Luke Shaw ini ragu-ragu untuk maju ke daerah pertahanannya AS Roma ya. Gue juga mencatat ini salah umpan ya. AS Roma tuh sering melakukan salah umpan itu di sepertiga awal atau katakanlah di setengah awal, dan ini tidak mampu dimanfaatkan oleh Manchester United ya. Sayangnya Manchester United pun juga sering melakukan kesalahan umpan di sepertiga akhir pertahanan dari AS Roma ya. Lalu catatan gue juga yang menariknya adalah di menit ke-27 nih kiper dari AS Roma ini, Paul Lopez yang penampilannya cukup gemilang ketika menghadapi Ajax di 2 leg ya, baik itu di Amsterdam maupun di Roma. Ini cedera dan harus digantikan oleh Antonio Mirante ya. Pada saat itu sih gue pribadi menilai wah ini peluang ya, karena ya menurut gue sih gue tahu kualitas kipernya yang tadi itu ya yang diganti. Maksud gue jadi ini kan tampil cemerlang ya, dan kiper cadangan ya mungkin bisa jadi ini ya titik mujur bagi Manchester United. Tapi justru AS Roma ini semakin deras melakukan serangannya, terutama serangan balik. Dan gue menilai melihat ini juga, dan gue catat ya, gelandang-gelandang Manchester United ini gagal untuk menutup ya. Dan gue sempat sharing di Twitter, Scott McTominay ini 3 kali dia lost possession ya. Dan
ya akhirnya serangan balik AS Roma, ada umpan itu Scott McTominay dikolongin, dan ya Edin Dzeko mampu menceploskan ke gawang yang sudah kosong ya, karena umpan tarik itu melewatin David De Gea 1-2. Dan ketika posisi 1-2 ini, jujur gue berpikiran AS Roma ini memiliki keuntungan di titik itu ya, karena mereka mampu mencetak 2 gol di kandang lawan, mereka sedang unggul, dan menurut gue ini faktor yang sangat-sangat baik banget ya, faktor sangat-sangat positif bagi AS Roma. Mereka tinggal mempertahankan kondisi ini sepanjang babak kedua, in teori ya, dalam teori, maka mereka akan ya mendapatkan hasil yang sangat-sangat luar biasa ya. Dan menurut gue ini menjadi tantangan bagi Manchester United ya, bagaimana mampu membalikkan keadaan di babak kedua ya. Karena tadi gue sempat berpikir sih waktu istirahat, kalau kondisinya 2-2 maupun 3-2 ini pun juga masih sangat riskan ya. Ini masih bisa dibilang AS Roma masih punya chance, dan menurut gue ya mau nggak mau Manchester United harus all out, harus mencetak banyak gol lah katakan. Sekalipun juga gue agak meragukan ya. Dan ya di babak kedua ini luar biasa ya penampilan Manchester United, mampu menceploskan 5 gol ya. Masing-masing dari Edison Cavani di awal babak kedua. Lalu Edison Cavani lagi, Bruno Fernandes penalti, Paul Pogba dari bola crossing ya, kalau nggak salah dari corner, lalu Mason Greenwood juga ya akhirnya menutup pertandingan dengan skor 6-2 ya. Ada beberapa faktor yang gue catat di babak kedua ini. United itu main lebih rapi ya, determinasi mereka ini jauh lebih tinggi daripada babak pertama. Jarak pun juga lebih rapat. Mereka juga melakukan variasi-variasi umpan jauh ya, dan sering sekali variasi umpan yang jauh itu adalah dari sebelah kiri lalu dilambungkan sebelah kanan, lalu pemain pemain United ini adu kecepatan lah di sana dengan pemain AS Roma, dan kelihatan sekali kecepatan pemain AS Roma ini sangat-sangat keteteran ya. Dan ini yang tidak dimanfaatkan Manchester United di babak pertama, dan di babak kedua ini sangat-sangat dieksplor oleh Manchester United ya. Kecepatan penyerangnya ini diadu dengan back AS Roma, dan ya sangat-sangat unggul sekali. Dan caranya pun juga cerdik menurut gue ya, mulai dari sisi kiri lalu either diteruskan umpan terobosan lari atau dikasih umpan ke kanan jauh, untuk yang dari kanan itu untuk lari juga. Dan ini sering sekali ya membuat pemain belakang AS Roma ini sangat-sangat keteteran ya. Plus juga itu tadi, keakuratan umpan Manchester United di babak kedua ini jauh lebih akurat dibandingkan dengan babak pertama. Dan menurut gua ini kunci ya di babak kedua. Selain juga build up serangan ya, di babak kedua ini lebih sering sayap kiri atau daerah kiri ini sering sekali lebih dimanfaatkan daripada kanan. Kanan nyaris tidak pernah ya. Untuk sebagai build up maksud gue ya, selalu dimulai dari sisi kiri, dan ini memaksa seorang Karsdorp yang pada saat babak pertama ini leluasa untuk maju. Di babak kedua ini dia gantian yang seperti kayak Luke Shaw ya, dia sendiri yang seperti kayak ragu-ragu hesitate untuk maju ya. Dan Manchester United pun pintar, tidak hanya menempatkan seorang Luke Shaw, tapi juga di situ selalu ada orang lain, entah itu Pogba, entah itu Bruno Fernandes yang membantu di daerah kiri. Dan menurut gue ini salah satu kunci ya, dan merupakan kecerdikan dari seorang Ole Gunnar Solskjaer ya. Statistik kalau gue ngelihat babak kedua ini sangat-sangat dominan Manchester United ya. Babak pertama itu 8-2 ya total shots-nya ya, untuk AS Roma. AS Roma punya 2 shots, dua-duanya gol. Sedangkan di babak kedua ya Manchester United punya 12 shots, 8 itu shot on target ya, dan memiliki 5 big chances yang 5-5-nya mampu dikonversi Manchester United menjadi gol ya. Keakuratan passingnya pun juga bertambah ya. Kalau dari babak pertama ini, kalau dari statistik yang gue lihat ini, akurasi Manchester United ini 85%, sedangkan di babak kedua ini meningkat menjadi 89% ya. Dan menurut gue ya seperti yang gue bilang tadi ya, ini salah satu faktor ya Manchester United menang atau mampu mencetak banyak gol. Di samping ya kita tidak bisa pungkiri pertahanan AS Roma ini sangat-sangat rapuh, terutama kalau
diajak sprint. Dan menurut gue ini akan jadi kunci di di leg kedua ya. Bisa jadi kita sudah tahu, sudah dieksplor, ini sudah dieksplorasi bahwasanya inilah kelemahan dari AS Roma, ringan amatiran ala gue, dan ini bisa dimainkan lagi ketika nanti bermain di Olimpico. Ini juga yang tidak dilakukan oleh Ajax jujur ya di pertandingan perempat final. Anyway, skor ini 6-2. Kalau menurut gue ya, ringan amatiran Manchester United ini sudah di final ya. AS Roma harus mencetak 4 gol tanpa balas di Olimpico nanti, dan menurut gue ini bukan pekerjaan yang mudah bagi tim AS Roma yang sekarang ini sedang terseok-seok ya. Sebaliknya bagi Manchester United ini modal yang sangat berharga untuk menghadapi Liverpool di weekend minggu nanti ya. Insya Allah gue akan bikin previewnya. Sebelum gue akhiri pertandingan ini, gue juga pingin membahas sedikit ya pertandingan lain, yaitu adalah Villarreal melawan Arsenal ya. Seperti yang gue prediksi, Villarreal ini memenangkan pertandingan ya. Kalau gue ngelihat tadi, gue sempat lihat extended highlights-nya. Babak pertama ini banyak sekali peluang ya, katakanlah dari Villarreal. Namun di babak kedua ini lebih ke Arsenal ya. Cuman Arsenal tidak mampu memanfaatkan peluang-peluang itu untuk dikonversi menjadi gol ya. Overall ya, ball possession ini lebih unggul Arsenal. Total shots-nya nih imbang ya, walaupun peluang itu lebih banyak di sisi Villarreal ya. Menurut gua masih menarik nih leg kedua, karena kita lihat dari skor juga masih 2-1, artinya kemungkinan masih banyak. Feeling gua sih mungkin Villarreal ya di partai ini ya. Maaf lagi, yang mampu lulus ke final. Menurut gua sih ringan amatiran. Sedangkan again Manchester United sih ya at least satu kaki sih menurut gue sudah di final ya. Dan menurut gue ini pertandingan tadi nih sangat seru, sangat menghibur. Ya puas lah kita sebagai fans Manchester United disajikan pertandingan dengan 8 gol ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe-nya ya. Dukung terus Football Belanda. Wassalamualaikum.